Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru, dengan berkonsultasi bersama tenaga medis, di mana pasien yang berobat dapat memahami kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya mereka perlukan. Tentunya Anda ingin mengikuti lebih jelas bagaimana penampilan ataupun tayangan dari Scientist Home Indonesia, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Tetap bersama kami karena nanti kembali lagi dan membahas topik tentunya yang akan kita jelaskan lebih detail lagi bersama Scientist Home. Gejala nyeri bukanlah solusi untuk masalah ini. Yang paling penting adalah pasien perlu untuk melindungi sendi mereka serta menghindari degradasi lebih lanjut dari sendi. Terapis lagi dalam SI Talk bersama saya Freddy Su dan juga Dr. Rumi L. Tobing. Sekarang kita lanjutkan pembincangan kita dengan Dr. Rumi L. Tobing tentang efektivitas terapi dan pengobatan untuk mengatasi degenerasi sendi ini. Nah, sekarang dok, bagaimana dengan terapi pengobatan lainnya dok? Seperti ada akupuntur kan dokter, ada akupuntur, terus dipijat-pijat, dan terapi fisik bagi penderita osteoartritis. Apakah ini semua efektif dok? akupunktur jarum pada sistem atau aplikasi bahan moksibasi akupunktur merangsang titik akupunktur tubuh. Misalnya meningkatkan sistem peredaran darah pasien. Bahkan berbagai studi ilmiah telah menunjukkan bahwa akupunktur efektif menghilangkan nyeri, efek antiinflamasi,
Tetapi satu-satunya cara untuk meringankan gejala nyeri bukanlah solusi untuk masalah ini. Yang paling penting adalah pasien perlu untuk melindungi sendi mereka serta menghindari degradasi lebih lanjut dari sendi. Terapis seperti tadi ditanyakan, akan menggunakan kedua tangan pada titik yang berbeda pada tubuh pasien untuk mengerahkan kekuatan sebagai pengobatan yang berbeda. Secara umum, pasien akan merasakan perbaikan setelah perawatan ini. Namun, pasien harus mencatat bahwa terapis perlu melakukan serangkaian pelatihan teknik pemijatan dan harus memiliki kualifikasi akademis yang tinggi di bidang ini. Jika terapis ini tidak mencapai kualifikasi teknis, hasilnya akan buruk atau bahkan menyakiti tubuh Anda. Terapi fisik didasarkan pada metode pengobatan non-medis. Utamanya yang digunakan adalah mekanisme untuk merangsang respon fisiologis tubuh untuk tujuan terapeutik seperti sistem listrik, air dingin, air panas, olahraga, pengobatan nyeri bagi pasien sehingga mengurangi rasa sakit yang diderita pasien, meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kegiatan sehari-hari mereka. Melalui terapi fisik, pasien dapat diobati dalam sistem proses, meningkatkan sirkulasi darah ke sendi, meringankan tubuh dan tendon dengan sedikit rasa sakit. Meskipun nyeri berkurang, apakah itu berarti masalah penyakitnya telah sembuh? Ternyata tidak. Oh, tidak ya. Dok, tadi saya menangkap bahwa dokter mengatakan bahwa akupuntur itu baik. Tapi kalau memang orang yang mengakupuntur tidak handal ataupun orang yang memijat tidak handal, ini malah akan mengakibatkan tubuh menjadi sakit, Dok ya. Malah penyakit akan tambah parah, dokter. Betul. Terus ini, Dok, saya pernah mendengar istilah glukosamin dan kondroitin yang sangat populer, Dok. Nah, sekarang apa pengaruh dari glukosamin dan kondroitin tersebut untuk tubuh? Baik. Pengetahuan akan manfaat glukosamin sudah sangat meluas selama bertahun-tahun. Bahkan staf medis profesional selalu meresepkan glukosamin untuk pasien yang menderita nyeri sendi. Glukosamin yang umum dipasarkan adalah hasil sintesa maupun ekstraksi alami dari kitin yang terdapat dalam endapan minyak laut, udang laut, dan cangkang kepiting. Umumnya, kondroitin ditambahkan ke dalam glukosamin untuk memperkuat efek melawan inflamasi. Namun, sebuah jurnal medis terkenal di Inggris pada tahun 2009, yakni British Medical Journal, telah menunjukkan bahwa glukosamin dan kondroitin tidak memiliki efek signifikan pada pengobatan nyeri sendi. Para peneliti dalam studi terkait telah meninjau kembali dengan melibatkan lebih dari 3.800 orang pasien yang menderita radang sendi di lutut dan di pinggul. Tapi kalau kita konsumsi dalam jangka waktu cukup panjang, dokter ya, apakah glukosamin itu ada efek sampingnya atau memang dikatakan aman, dok? Keamanan glukosamin juga meragukan. Beberapa penelitian pada hewan telah membuktikan bahwa glukosamin bersifat tidak mengandung racun. Tetapi tidak ada studi jangka panjang klinis yang diterbitkan sebagai bukti pada penelitian atas manusia. Namun khusus untuk penderita diabetes, pasien harus berhati-hati mengkonsumsi